Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Selamat sore, selamat siang, dan selamat malam untuk siapa saja yang menonton ini ya. Entah jam berapapun saya ucapkan selamat karena Anda sudah sampai di sini berarti Anda sedang mengalami sebuah permasalahan hukum. Dan untuk kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor saya ya. Ada beberapa sekitar 4 atau 5 untuk hari ini pertanyaan, yaitu kita bahas satu persatu, nanti kita jelaskan satu persatu dan kita bahas dan analisis. Oke, pertanyaan yang pertama, yaitu ini nggak disebutkan namanya dari siapa ya, langsung bertanya, jika buku nikah dibawa mantan istri atau suami, dibawa pasangan kabur, apakah bisa tetap memperoleh akte cerai? Oke, itu pertanyaan pertama. Untuk memperoleh akte cerai di pengadilan, Anda harus mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, dan salah satu syaratnya yaitu harus memiliki buku nikah atau akte nikah. Jika buku nikah atau akte nikah nggak ada atau dibawa kabur oleh salah satu pasangan, maka Anda bisa mencari duplikat nikah untuk mengganti buku nikahnya. Untuk mencari duplikat nikah, Anda bisa datang langsung ke kantor urusan agama, biasanya tempat Anda menikah. Di situ bisa Anda memintanya dengan mencari dengan menyertakan bukti kehilangan dari kepolisian. Nanti di KUA bisa menerbitkan kembali akte nikah, duplikat nikahnya ya, hanya duplikat nikah, namun duplikat tersebut bisa digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan, seperti itu. Oke, itu pertanyaannya. Untuk selanjutnya, bolehkah saya ceraikan suami saya yang dipenjara karena korupsi? Di dalam undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang penjelasannya, disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian itu sudah ditentukan oleh pengadilan, oleh undang-undang ya. Dan salah satunya saya masih ingat, yaitu jika suami dipidana lebih dari 5 tahun, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan kepada pasangan atau permohonan kepada pasangan. Misalnya suami atau istri ternyata terkena hukuman dengan putusan yang ingkrah ternyata 5 tahun, maka bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut, dan saya yakin pasti akan dikabulkan dengan alasan tersebut. Namun jika kurungannya di bawah 5 tahun, nanti juga masih ada pertimbangan oleh majelis hakim, dan yang paling banyak sebagai alasan perceraian biasanya karena terjadi pertengkaran terus menerus ya, seperti itu. Selanjutnya, saya mau nikah dengan calon beda agama, bagaimana menurut hukum? Oke, untuk pasangan yang beda agama ya, untuk pasangan yang beda agama, di situ sudah disebutkan bahwa di setiap agama masing-masing itu tidak mengakui perkawinan beda agama. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui dan dilakukan berdasarkan kepercayaan yang dianut masing-masing. Intinya seperti itu. Jadi untuk melangsungkan pernikahan, maka salah satu harus tunduk kepada aturan dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu, disamakan dulu. Misalnya antara muslim dan non muslim, maka harus memilih dulu, harus pindah ke non muslim atau ke muslim terlebih dahulu, nanti digunakan hukumnya yang mana, setelah itu baru bisa melangsungkan pernikahan. Di Indonesia tidak menganut namanya pernikahan yang beda agama, jadi harus sama agamanya, kepercayaannya harus sama. Oke, yang sama agamanya aja bisa pisah, atau apalagi yang berbeda agama, beda kepercayaan, menyatukan kepala manusia itu sangat sulit ya kan, intinya seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bentar, ada banyak sekali, saya pilih yang berkaitan ya. Suami saya nikah lagi tanpa sepengetahuan, apakah saya bisa memidanakan suami yang nikah lagi tanpa izin? Oke, ini juga sekali kasus terjadi, yaitu apakah bisa memidanakan suami yang nikah kembali tanpa izin.
sudah disebutkan bahwa untuk poligami itu harus berdasarkan penetapan pengadilan. Itu ada prosedurnya dan ada format permohonannya untuk mengajukan poligami. Dan salah satu syarat untuk mengajukan poligami adalah mendapatkan izin dari istri lawan kawin yang pertama. Oke, di situ disebutkan seperti itu. Jadi ketika ada seseorang itu melakukan pernikahan lagi tanpa izin istri, berarti yang dilakukan pernikahan kedua itu berarti ilegal kan? Entah pernikahannya itu resmi atau tidak, berarti yang dilakukan itu berarti ilegal dan melakukan ada keterangan palsu. Karena setiap orang waktu akan menikah itu pasti ada menunjukkan dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya, dan pasti ditanya apakah sebelumnya sudah melakukan pernikahan atau belum. Dan ketika Anda menjawabnya belum melakukan pernikahan padahal sudah melakukan pernikahan, itu berarti sudah melakukan keterangan palsu, dan bisa dipidana dengan pasal keterangan palsu, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Selain itu, ketika misalnya seseorang itu nikah lagi tanpa izin dan nikahnya itu secara agama, selain keterangan palsu tersebut, Anda bisa juga terjerat pasal perzinahan. Kenapa kok seperti itu? Karena pasal perzinahan itu akan mengikat orang yang sudah memiliki ikatan hubungan perkawinan dengan orang lain. Setelah itu Anda melakukan nikah siri lagi, nikahnya tidak diakui secara negara, berarti itu bisa termasuk dalam delik perzinahan. Dan itu hukumannya nggak main-main, itu kurungannya kurungan penjara. Oke. Tapi itu merupakan delik aduan, jadi harus ada pelaporan dari istri terlebih dahulu. Ketika ada laporan nanti bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwajib, seperti itu. Jadi apakah bisa pidana suami yang nikah lagi tanpa izin? Tetap bisa, dengan keterangan palsu bisa, dengan perzinahan juga bisa, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anak hasil luar nikah dapat hak nafkah dari bapaknya? Oke, ini perlu diluruskan dan ini perlu pemahamannya lebih untuk kaum hawa, untuk perempuan-perempuan. Jangan sampai Anda melakukan hubungan dengan seseorang yang statusnya tidak jelas. Maksudnya statusnya tidak jelas itu mungkin suami orang atau dalam keadaan masih belum ada ikatan perkawinan. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti ketika sudah memiliki seorang anak atau memiliki keturunan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Ketika Anda tidak memiliki akta nikah atau tidak ada ikatan perkawinan yang diakui agama, maka Anda ketika membuat akte kelahiran anak, pasti akte kelahiran anak hanya ada nama ibunya saja. Karena di Indonesia itu disebutkan ya, bahwa ketika anak luar kawin itu hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja, bahkan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya ketika sang ayah itu mengakuinya, seperti itu. Dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, misalnya tes DNA dan lain-lain, seperti itu. Namun ketika sang ayah itu lepas tanggung jawab, misalnya tidak mau mengakui, habis itu pergi entah kemana, ia mau nuntut apa lagi, dan akhirnya yang dirugikan pasti pihak perempuan. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan difikirkan matang-matang ketika Anda melakukan hubungan dengan orang yang tidak jelas statusnya, mungkin tidak memiliki akte cerai atau suami orang, atau mungkin tidak memiliki apapun. Maksudnya tidak memiliki apapun itu tidak memiliki status apapun, seperti itu. Oke. Jadi intinya ketika anak lahir di luar pernikahan itu hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali ayahnya mengakuinya. Ketika mengakuinya berarti memiliki kedua hubungan dengan ayah dan ibunya, dengan syarat diakui atau pengajuan permohonan penetapan asal usul anak oleh kedua orang, baik ibu atau ayahnya pemohonnya, seperti itu. Kayaknya udah cukup, ini udah panjang sekitar 9 menitan. Nanti kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, dan untuk yang mau bertanya silahkan Anda chat di depan, nanti bisa saya jawab melalui video atau secara langsung. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.